Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga kalian dalam kondisi yang sehat ya. Kita ketemu lagi di mata kuliah ekonometrika, di mana di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan salah satu masalah yang timbul dalam analisis regresi, yakni tentang heteroskedastisitas. Nah, kira-kira masalah ini seperti apa? Kita langsung masuk ke slide berikutnya. Ketika kita ingin mengestimasi model regresi baik yang sederhana maupun yang berganda dengan metode ordinary least square atau OLS, maka ada beberapa asumsi yang memang harus kita penuhi. Di antaranya adalah yang pertama, bahwa rata-rata dari variabel gangguan itu nilainya 0. Artinya bahwa jika rata-rata yang kita peroleh variabel gangguannya itu nilainya 0 ini ya, maka artinya hasil estimasi kita itu mendekati nilai yang sebenarnya. Itu kan baik ya. Kalau misalkan mendekati yang sebenarnya itu kan baik, berarti estimasi kita itu baik. Yang kedua, varian dari variabel gangguannya itu konstan. Artinya penyebarannya itu tidak terlalu tinggi nilainya. Jadi penyebarannya itu sama dari variabel gangguannya. Dan yang ketiga, asumsi yang ketiga adalah variabel gangguan itu tidak saling berhubungan antara satu observasi dengan observasi yang lainnya, atau dituliskan dengan kovarian dari variabel gangguan ke I dengan variabel gangguan ke J itu nilainya 0 gitu. Jadi nggak ada korelasi antar variabel gangguan. Nah, kalau misalkan ketiga asumsi ini kita penuhi semua, maka kita akan mendapatkan estimator yang bersifat blue, yakni Bayes linear unbiased estimator, atau estimasi yang tidak bias, yang linear, dan yang efisien, yang Bayes terbaik. Itu ya, itu asumsi yang harus kita penuhi ketika kita melakukan analisis regresi dengan menggunakan metode OLS. Nah, sama seperti di pertemuan sebelumnya, yakni tentang multikolinearitas, dalam pertemuan kali ini, dalam pembahasan kali ini, kita juga akan membahas beberapa materi tentang heteroskedastisitas. Yang pertama adalah konsekuensi yang terjadi jika dalam estimator yang kita peroleh dengan metode OLS itu ada heteroskedastisitasnya. Konsekuensinya apa? Gitu. Yang kedua, bagaimana cara kita untuk mendeteksi adanya masalah heteroskedastisitas dalam model regresi yang kita miliki. Nah, yang ketiga itu adalah bagaimana cara mengatasi masalah heteroskedastisitas tersebut atau penyembuhannya seperti apa. Itu yang akan kita bahas di pertemuan kali ini ya. Nah, selanjutnya kalau sudah paham, kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yakni tentang sifat dan konsekuensi dari masalah heteroskedastisitas. Ketiga asumsi yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yakni rata-rata dari variabel gangguannya harus 0, variannya harus konstan. Yang ketiga, tidak ada korelasi antar variabel gangguan dari observasi yang satu dengan yang lainnya. Itu asumsi yang memang harus dipenuhi. Tetapi hanya dua asumsi yang terakhir, yakni varian harus konstan dan tidak ada korelasi antar variabel gangguan, itu yang harus sangat penting untuk dipenuhi, karena kalau misalkan tidak dipenuhi maka ada konsekuensi yang serius bagi estimator yang kita peroleh dengan metode OLS. Misalkan, kalau misalkan asumsi tentang rata-rata dari variabel gangguan yang kita peroleh itu ternyata tidak 0, padahal asumsinya harus 0 rata-ratanya. Kalau masalah di rata-ratanya yang tidak 0 itu sebenarnya tidak berpengaruh di slope. Jadi nanti kalian ingat di persamaan regresi itu kan ada intercept, ada slope. Nah, kalau rata-ratanya tidak 0 itu tidak berpengaruh di slope-nya, di mana yang dipengaruhi itu hanya di nilai intercept-nya saja di persamaan regresi yang kita peroleh. Nah, hal ini itu tidak membawa konsekuensi serius, karena perhatian dalam aplikasi ekonometrika itu bukan pada intercept-nya di persamaan regresi yang kita peroleh ya, tapi di slope yang kita miliki di persamaan regresi. Itu makanya kenapa kalau misalkan asumsi tentang rata-rata dari variabel gangguan itu tidak 0, itu masih tidak masalah.
Nah itu. Nah yang selanjutnya, salah satu asumsi penting yang dibangun dalam model OLS yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa regresi itu varian dari variabel gangguannya itu harus konstan mintanya, atau bahasa lainnya adalah homoskedastisitas. Nah, di topik kali ini kita akan membahas tentang heteroskedastisitas, di mana varian dari variabel gangguannya itu tidak konstan. Itu ya, jelas ya, yaitu sifat dari heteroskedastisitas. Nah, selanjutnya kalau misalkan asumsi yang kita mau adanya homoskedastisitas dari variabel gangguan, itu bisa dituliskan seperti ini. Gini ya, jadi nilai harapan dari variabel gangguan ke I itu nilainya konstan delta kuadrat. Ini sifat homoskedastisitas. Nah, selanjutnya yang ditanyakan pasti kenapa terjadi heteroskedastisitas gitu, ya enggak? Nah, saya misalkan di sini dalam analisis penjualan dari perusahaan-perusahaan dalam suatu industri. Variabel gangguan yang akan sangat terkait dengan besar kecilnya perusahaan itu, kalau misalkan perusahaannya besar, itu pasti memiliki varian dari variabel gangguan yang besar juga. Sebaliknya kalau di perusahaan kecil, maka varian dari variabel gangguannya itu juga kecil. Kenapa? Karena biasanya penjualan di perusahaan besar itu sifatnya lebih fluktuatif, lebih beragam daripada penjualan di perusahaan yang kecil. Gitu ya, jadi sangat berpengaruh. Nah, selanjutnya heteroskedastisitas tersebut itu biasanya ditemui dalam data cross section, di mana masalah heteroskedastisitas itu menyebabkan estimator yang kita peroleh itu memiliki beberapa karakteristik. Diantaranya adalah dia masih tidak bias seperti yang kita inginkan, seperti asumsi yang diinginkan, yakni unbiased estimator. Estimasi yang kita peroleh sifatnya masih tidak bias atau unbiased. Yang kedua, estimator dari metode OLS itu masih linear sifatnya, berarti masih memenuhi asumsinya. Tapi yang ketiga, karena adanya heteroskedastisitas, maka estimator dari metode OLS itu tidak lagi memiliki varian yang minimum. Padahal asumsi yang harus dipenuhi ketika kita menggunakan OLS itu varian dari variabel gangguannya itu harus minimum. Jadi gitu ya, jadi karena adanya heteroskedastisitas, maka masalah yang timbul adalah varian dari estimator metode OLS itu tidak lagi minimum gitu. Jadi dapat disimpulkan, dengan adanya heteroskedastisitas, estimator OLS itu tidak lagi menghasilkan estimator yang base linear unbiased estimator, tapi hanya linear unbiased estimator, hanya lu bukan blue ya, karena B-nya tidak lagi base karena tidak minimum variannya. Jelas ya, itu tentang heteroskedastisitas. Nah, selanjutnya konsekuensi yang terjadi jika estimator yang kita peroleh itu tidak lagi memiliki variansi yang minimum itu seperti apa? Yang pertama, varian yang tidak minimum itu menyebabkan perhitungan standar error dalam metode OLS itu tidak lagi dapat dipercaya gitu. Jadi tidak lagi bisa dipercaya karena pasti variannya tidak minimum lagi. Yang kedua, akibat dari varian yang tidak minimum, maka interval estimasi maupun uji hipotesis yang didasarkan pada distribusi T maupun F itu tidak lagi dipercaya untuk evaluasi hasil regresi, maka akan menghasilkan hasil regresi atau model regresi yang dianggap kurang baik gitu ya. Pembahasan yang kedua adalah tentang deteksi heteroskedastisitas. Ada beberapa cara yang digunakan untuk mendeteksi masalah heteroskedastisitas dalam model regresi yang kita peroleh. Yang pertama adalah model informal, di mana cara ini itu yang paling cepat dan dapat digunakan untuk menguji masalah heteroskedastisitas adalah dengan melihat pola residual dari model regresi yang kita peroleh, biasanya melalui scatter plot atau grafik ya, grafik.
Nah, jika residual mempunyai varian yang sama atau homoskedastisitas, maka kita tidak mempunyai pola yang pasti dari residualnya. Jadi menyebar biasanya. Nah, sebaliknya jika residual memiliki sifat heteroskedastisitas, maka residual itu menunjukkan pola tertentu. Biasanya meruncing atau seperti apa, nanti kita lihat contohnya. Nah, berikut beberapa contoh model scatter plot dari masalah heteroskedastisitas seperti ini. Kalau kalian lihat di sini di gambar yang pertama, ini dua-duanya merupakan contoh residual yang variannya itu tidak konstan atau datanya ini memiliki masalah heteroskedastisitas. Kalau kalian lihat di sebelah kiri ini variannya itu meningkat. Ini ya, meningkat menyebabkan nanti standar errornya juga semakin besar di sini. Jadi polanya kelihatan seperti ini ya, naik gitu. Nah, kalau yang kanan, kalau kalian lihat ini juga polanya hampir sama, kelihatan polanya. Di mana nilai variannya itu berubah-ubah, ada yang naik, ada yang turun ini. Yang menyebabkan volatilitas dari residualnya itu tidak dapat diidentifikasi. Ini dua bentuk atau dua contoh scatter plot yang menandakan adanya masalah heteroskedastisitas dalam model regresi yang kita peroleh. Nah, selanjutnya kira-kira scatter plot yang seharusnya atau yang homoskedastisitas itu yang seperti apa? Nah, ini contohnya. Ini adalah scatter plot yang menandakan bahwa model regresi yang kita dapatkan itu baik, yakni yang variannya konstan, yang homoskedastisitas. Kalau kalian perhatikan di sini terlihat jika varian residual itu penyebarannya itu cenderung konstan di manapun nilai X dan Y berada di sini ya, sehingga nanti ini kan konstan ya, kayak garis lurus, jadi sama, hampir sama untuk semua datanya. Nanti ini akan menghasilkan standar error yang konstan juga. Jadi kalau variannya konstan, otomatis standar errornya juga konstan. Itu ya, itu salah satu cara untuk mendeteksi adanya masalah heteroskedastisitas dengan melihat plot datanya, plot residualnya. Nah, cara yang kedua adalah metode Park. Metode Park ini diperkenalkan oleh R.E. Park dengan asumsi bahwa heteroskedastisitas itu muncul karena residual itu tergantung dari variabel independen yang ada dalam model. Nah, bentuk fungsi dari variabel gangguan model regresi sederhana itu dituliskan seperti ini di persamaan yang kedua ini. Nah, kemudian model varian ini kemudian ditransformasi menggunakan transformasi logaritma. Ini ya, len ya. Ini seperti gambar persamaan yang ketiga, di mana len itu kan logaritma natural dan VI-nya itu adalah variabel gangguannya. Nah, karena di sini dianggap bahwa variabel gangguan dari populasi ini tidak diketahui, maka digunakan variabel gangguan atau residual dari hasil regresi, yakni EI-nya ini. Maka VI-nya diganti EI ya. Nah, maka persamaan regresinya nanti akan dirubah menjadi ini. Jadi nanti di persamaan regresi modelnya dirubah jadi seperti ini, bentuk transformasi logaritma natural. Nah, nanti keputusan ada tidaknya heteroskedastisitas berdasarkan uji statistik dari estimator beta pada persamaan ini yang sudah ditransformasi ya. Dia akan signifikan melalui uji T jika tidak ada heteroskedastisitas. Jadi kalau misalkan dia tidak ada heteroskedastisitas berarti betanya itu signifikan. Karena variabel residual itu tidak tergantung dari variabel independennya. Ini ya, jadi kalau misalkan sudah dapat model regresinya, tinggal melihat uji T-nya, nanti dari masing-masing estimator, kalau misalkan dia signifikan, berarti tidak ada masalah heteroskedastisitas dari model regresi yang kalian dapatkan. Itu metode Park. Nah, sebaliknya,
Jika beta signifikan secara statistik, maka model mengandung unsur heteroskedastisitas. Jadi kalau betanya tidak signifikan, maka tidak mengandung heteroskedastisitas. Tapi kalau betanya signifikan, maka dianggap mengandung heteroskedastisitas. Nah, ini ada beberapa langkah, 3 langkah dalam melakukan prosedur uji PAK. Yang pertama, melakukan regresi terhadap model seperti biasa, regresi linear biasa, kemudian baru kita dapatkan residualnya. Nah, kita fokus ke residualnya. Kita melakukan regresi lagi tapi terhadap residualnya yang sekarang, residual kuadrat yang ada di persamaan yang kedua ini. Nah, yang ketiga, kalau misalkan kita sudah mendapatkan model regresinya, maka kita hitung nilai statistik dari T hitungnya. Kalau di nilai T hitungnya itu lebih kecil dari nilai kritisnya atau nilai tabelnya, maka tidak ada masalah heteroskedastisitas. Tapi kalau nilainya lebih besar, maka mengandung heteroskedastisitas. Itu cara mendeteksi heteroskedastisitas dengan uji PAK, gitu ya. Nah, selanjutnya metode yang ketiga adalah metode korelasi Spearman. Biasanya ini metode yang paling umum digunakan di beberapa program statistik seperti R atau SPSS atau Minitab. Nah, model ini dikembangkan oleh Spearman, di mana Spearman ini mengembangkan yang namanya korelasi Spearman seperti di rumus yang kelima ini. Ini ya, di mana D itu adalah rank antara residual dengan variabel independen X dan N adalah jumlah observasinya. Nah, metode deteksi heteroskedastisitas dengan korelasi Spearman itu dapat dijelaskan dengan menggunakan regresi sederhana seperti ini. Jadi kita memiliki model regresi sederhana seperti ini ya. Maka langkah-langkah uji Spearman atau uji heteroskedastisitas dengan metode Spearman itu yang pertama ya seperti biasa melakukan regresi di persamaan 6 ini, kemudian kita dapatkan residualnya. Nah, selanjutnya cara yang kedua, tahap yang kedua itu adalah cari nilai absolut dan kemudian dirankingkan dari nilai yang terbesar atau dirankingkan dari nilai yang terkecil. Nah, kemudian hal yang sama, setelah kita merankingkan residualnya, kita juga merankingkan variabel independennya. Kalau sudah merankingkan kedua variabel tersebut, maka selanjutnya adalah mencari korelasi Spearman yang seperti di rumus yang 5 ini ya. Nah, kalau misalkan sudah dapat, maka nah ini diasumsikan bahwa koefisien korelasi dari rank populasi PS adalah 0 dan N itu lebih besar dari 8. Signifikan dari sampel rank korelasi Spearman RS dapat diuji dengan menggunakan uji T. Dengan T hitungnya bisa kalian hitung pakai ini. Nanti derajat bebasnya itu sebesar 2. Maka nanti jika nilai T hitungnya itu lebih besar dari T tabelnya, maka kita bisa menyimpulkan jika regresi tersebut mengandung heteroskedastisitas, gitu ya. Itu berarti cara mendeteksi model regresi dengan menggunakan metode Spearman atau korelasi Spearman. Nah, selanjutnya metode yang keempat itu adalah Bruce-Pagan. Biasanya metode ini pun ada di program seperti R. Saya tahunya di R. Nah, Bruce-Pagan itu mengembangkan metode yang tidak perlu memerlukan penghilangan data C dan pengurutan data. Metode ini itu dapat dijelaskan ini pakai regresi sederhana biasa. Kemudian dalam metode ini itu diasumsikan varian dari variabel gangguan itu mempunyai fungsi seperti ini ya. Nah, selanjutnya delta I kuadrat itu merupakan fungsi dari variabel non stokastik Z. Kemudian diasumsikan bahwa delta I kuadrat itu nilainya segini. Nah, kalau sudah nanti, nah ini bisa kita lihat prosedur atau tahapan dalam pengujian dengan metode Bruce-Pagan. Berarti yang pertama adalah kita mengestimasi dulu persamaan regresi dengan OLS, kemudian seperti biasa kita dapatkan residualnya. Nah, yang kedua kita mencari nilai dari delta kuadrat atau variannya ini ya.
Nah, selanjutnya kalau kita sudah mendapatkan variannya, kita cari PI-nya. PI-nya bisa dihitung dengan rumus yang ke-10 ini. Nah, kemudian kalau kita sudah mendapatkan nilai PI, maka kita melakukan regresi lagi. Tapi regresi dari variabel PI terhadap variabel Z, di mana ini ya nanti bentuk atau model persamaan regresinya seperti ini. Nah, selanjutnya kalau kita sudah mendapatkan model regresinya yang terbaru, maka kita akan mendapatkan exploit sum of square atau ESS dari persamaan ke-11 ini, di mana ESS itu bisa diperoleh dari ini, satu row 1/2 ESS. Ini di mana kalau misalkan kita dapatkan nantinya nilai dari ESS-nya itu akan kita anggap mengikuti distribusi chi-square atau chi-square atau chi kuadrat. Ini ya, dengan degree of freedom-nya atau derajat bebasnya itu senilai M-1. Nanti kalau misalkan nilai rho-nya itu lebih besar dari nilai kritis chi-square-nya, maka terjadi heteroskedastisitas. Tapi kalau misalkan kurang dari chi-square-nya, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Itu ya, itu metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya masalah heteroskedastisitas. Nah, selanjutnya kalau kita sudah bisa mendeteksi masalah heteroskedastisitas, kita melakukan langkah yang selanjutnya, yakni tentang penyembuhan masalah heteroskedastisitas. Yang pertama, jika varian dari variabel gangguannya diketahui, maka kita bisa menggunakan metode WLS, Weak Least Square, yang merupakan bentuk khusus dari metode GLM atau Generalized Least Square. Nah, dari metode WLS ini akhirnya mendapatkan estimator yang blue kembali. Untuk mengetahui bagaimana metode WLS ini bekerja, maka jika varian gangguan dari model regresi sederhana diketahui, maka persamaan regresi sederhana yang kita sudah dapatkan ya, yang di sini, mana ini? Ini ya, nanti dibagi dengan nilai varian masing-masing ini. Jadi dibagi masing-masing untuk persamaan regresi sederhananya. Nah, kalau sudah itu nanti kita mendapatkan nilai estimasi yang baru, persamaan yang baru. Ini seperti di persamaan yang ke-13 ini. Nah, persamaan yang ke-13 itu merupakan transformasi dari persamaan regresi sederhana. Nah, dari transformasi tersebut itu akan mendapatkan variabel gangguan yang konstan ini. Nanti kita bisa mendapatkan varian dari variabel gangguannya itu konstan. Ini ya. Nah, ini. Itu caranya kalau misalkan varian dari variabel gangguannya itu diketahui. Nah, masalahnya yang kedua, jika varian dari variabel gangguannya tidak diketahui, maka metode WLS itu kan tidak bisa dipakai. Nah, kita bisa menggunakan metode White, di mana metode White ini sebenarnya dimunculkan oleh orang yang bernama White juga, di mana White itu nanti mengembangkan perhitungan standar error heteroskedastisitas yang dikoreksi atau HCCME ini, Heteroskedasticity Consistent Covariant Matrix Estimator. Nah, White standard error ini akan menghasilkan estimator yang tidak bias dan konsisten sehingga valid untuk uji statistik. Nah, varian estimator dari metode White ini bisa dituliskan seperti ini. Ini ya. Nah, kalau sudah ini cara penyembuhan, dua cara penyembuhan untuk masalah heteroskedastisitas. Sebenarnya saya lebih fokus agar kalian bisa melakukan uji heteroskedastisitas menggunakan program R. Nanti habis ini saya akan jelaskan bagaimana cara melakukan uji heteroskedastisitas dengan menggunakan program R, gitu ya. Nah, di sini ada soal latihan. Kalian gunakan data seperti data yang kemarin tentang multikolinearitas. Pakailah data multikolinearitas tersebut diuji menggunakan program R, nantinya apakah ada masalah heteroskedastisitas. Nah, kalau ada, silakan lakukan penyembuhan. Jika ada ya,
Nah, silakan. Ini soal latihan. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, silakan tanya saja ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mencoba untuk menggunakan program R dalam mendeteksi heteroskedastisitas dalam model regresi yang akan kita gunakan, gitu ya. Nah, ini adalah tampilan dari program R seperti biasa. Kemudian langkah pertama adalah kita memanggil package yang akan kita pakai. Kita klik package, load package. Kita menggunakan package yang sama dengan pertemuan sebelumnya, yakni R Commander plugin Econometrics. Kita pilih, karena kita sebelumnya harus membuat model regresi dulu dari data yang akan kita gunakan. Nah, ini sudah keluar R Commander-nya. Langkah yang selanjutnya adalah kita mengimpor data. Jadi kita pilih data, kemudian import data from text file. Kita tulis data, ini aja ya, data, oke. Karena saya sudah ada, oke aja, yes. Nah, kita masuk ke folder di mana data yang akan kita gunakan. Masih menggunakan data di bab 5. Kalian lihat di folder heteroskedastik, kita pakai data yang ada di Gujarati tabel 11.7. Nah, ini sudah ada. Kita coba lihat datanya, view dataset ini ya. Nah, ini. Kemudian langkah yang kedua adalah kita membuat model regresi dari data yang kita punya. Kita pakai ini aja ya, GUI aja ya, statistik, fit model, kemudian linear model. Kemudian kita masukkan variabel MPG sebagai variabel tak bebasnya atau dependennya, kemudian HP ditambah dengan SP, kemudian ditambah dengan WT sebagai variabel independennya. Nama modelnya kita coba LM1 gitu aja ya, LM1. Kita oke. Nah, ini adalah hasil regresi data yang kita punya. Ini regresi berganda ya. Nah, langkah selanjutnya, karena kita ingin melihat apakah di model regresi ini ada masalah heteroskedastisitasnya atau tidak, kita nyoba pakai uji Bruce-Pagan. Kita ngetik di sini ya, perintahnya di script Windows-nya. Saya tuliskan dulu perintahnya. Ini adalah perintah untuk melakukan uji Bruce-Pagan untuk mendeteksi adanya masalah heteroskedastisitas dalam model regresi yang kita miliki. Library, lmtest, kemudian bptest. LM1 itu adalah nama model regresi. Kita sudah menamakannya tadi dengan LM1 ya. Kemudian studentize false. Selanjutnya ini kita menggunakan datanya sudah kita masukkan atau impor, ini namanya data ya. Ini kalau sudah kita blok perintahnya, kemudian kita submit. Nah, ini kalian lihat, ini adalah hasil uji tes Bruce-Pagan untuk melihat apakah model regresi yang kita miliki ada masalah heteroskedastisitasnya. Nah, kalau kalian lihat, ini adalah nilai uji Bruce-Pagan-nya, tapi kita ini derajat bebasnya 3. Kemudian kita menggunakan p-value untuk melihat apakah ada heteroskedastisitas dalam model yang kita punya, di mana hipotesisnya H0-nya adalah model atau residual dari model regresi yang kita miliki itu bersifat homoskedastisitas atau variannya itu konstan. Itu yang kita mau ya. Kemudian hipotesis alternatifnya itu kan berarti menyatakan bahwa variabel errornya atau variabel gangguan itu bersifat heteroskedastisitas gitu ya. Nah, ini berarti hipotesisnya, jangan lupa hipotesis nolnya itu menyatakan bahwa
variabel gangguan dari model regresi yang kita miliki itu bersifat homoskedastisitas, sedangkan hipotesis alternatifnya itu menyatakan variabel gangguan dari model regresi yang kita miliki itu bersifat heteroskedastisitas. Nah, kalau kalian lihat p-value yang diperoleh output R ini kan bernilai 3,11 3 kali E pangkat min 11, berarti artinya kan 0,00003 sekian gitu ya. Nah, biasanya value itu kan kita bandingkan dengan nilai alfa. Misalkan alfa atau tingkat signifikansi yang kita pakai sebesar 5%, maka p-value kita bandingkan dengan alfa 5%, ini kan berarti kurang dari alfa. Yang berarti kalau p-value itu kurang dari alfa, berarti hipotesis 0 yang kita asumsikan ada itu tidak diterima, atau kita menolak hipotesis 0 karena p-value-nya kurang dari alfa. Nah, berarti dengan kata lain kalau H0 ditolak, berarti kita menerima H1 atau H alternatifnya, di mana hipotesis alternatifnya tadi kan menyatakan bahwa variabel gangguan dari model regresi yang kita punya itu ada masalah heteroskedastisitasnya. Jadi dari uji Brusbagan ini sudah jelas di mana kita mendapat kesimpulan bahwa model regresi dari data yang kita miliki ini ada masalah heteroskedastisitasnya. Gitu ya, jelas pakai perintah ini, library, lmtest, kemudian bbtest, masukkan model regresinya, nama model regresinya, kemudian student type-nya false aja kalian pilih, kemudian datanya itu disesuaikan dengan nama data yang sudah kalian import. Ini cara menggunakan uji Brusbagan dengan menggunakan program R. Tuh. Nah, langkah yang selanjutnya, kalau kita sudah bisa mendeteksi adanya masalah heteroskedastisitas dalam model, langkah yang selanjutnya adalah kita mencoba mengatasinya atau menyembuhkan masalah tersebut. Kalau dari materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya, itu kita kan bisa menggunakan WLS ya, weak least square, untuk mengatasi masalah dalam heteroskedastisitasnya. Kita coba karena memang untuk data ini relatif sulit dilihat bentuk transformasi yang tepat untuk menghilangkan heteroskedastisitas dalam model ini. Tapi kita nyoba dulu, dan dianggap karena kalau kita menggunakan WLS maka kita harus mencari bobotnya, bobot untuk dimasukkan ke dalam model regresi baru. Misalkan kita menggunakan variabel WT di sini ya, kita akan punya 3 variabel independen, HP, SP, dan WT. Kita nyoba menggunakan variabel independen WT sebagai bobotnya. Nah, kita coba coba melakukan analisis WLS-nya. Kita tuliskan perintahnya. Coba kita tuliskan dulu. Ini adalah perintah terbaru untuk model regresi terbaru ketika regresi yang kita pakai itu sudah terboboti. Berarti LM ini sama ya, regresi linear. MPG itu kan sebagai variabel dependennya, kemudian ada variabel SP ditambah dengan HP, ditambah dengan WT, kemudian masukkan datanya, datanya namanya data, ini ya, kemudian bobotnya kita pakai 1/WT, kita coba ya. Nah, nanti untuk memanggil model regresi yang terbaru kita tuliskan perintahnya summary, kemudian LM2. Nah, kalau sudah, ini adalah model linear yang
terbaru, model regresi yang terbaru ketika kita sudah melakukan transformasi dengan memberikan bobot sebesar 1 per WT di model regresi yang sebelumnya. Nih, kita blok, kemudian kita submit. Nah, ini adalah model regresi terbaru. Nih. Nah, kalau kalian perhatikan, sebenarnya semua variabel independennya ini kan sudah signifikan semua ya. Sudah aman. Kemudian kalau dari R kuadratnya juga pun masih bagus, 86,45% R kuadratnya. Kemudian dari kalau misalkan semua variabel independennya ini signifikan, kan artinya masing-masing dari variabel independen ini kan memang berpengaruh terhadap variabel dependennya. Kemudian ini untuk masing-masing atau secara parsialnya. Kemudian untuk secara keseluruhannya dilihat dari uji F, atau kita bisa menggunakan p-value yang di sini. Ini juga secara keseluruhan atau simultan memang variabel independen yang kita pakai sudah berpengaruh terhadap variabel dependen yang kita pakai di model regresi ini. Ini, gitu ya. Tapi kalau misalkan memang masih penasaran, kita coba cek lagi di model regresi yang terbaru ini, ketika sudah terboboti ya dengan 1 per WT, apakah masih ada heteroskedastisitasnya? Enggak. Kita coba ya. Berarti tadi ini kita copy aja perintahnya, masukkan. Yang akan kita uji adalah model regresi yang kedua, berarti LM2 ini sama, datanya juga sama. Kita coba submit lagi. Ternyata kita dapatkan p-value-nya juga masih kurang dari alfa, atau ini artinya bahwa kita masih tetap menolak H0, di mana hipotesis 0 itu menyatakan bahwa model regresi yang kita miliki itu bersifat homoskedastisitas. Ya, tidak apa-apa, ini berarti masih kurang tepat dalam mencari bobotnya ya. Nanti coba kalian kerjakan untuk bobot yang lain, misalkan 1 per SP atau 1 per HP. Coba ya dikerjakan ya sebagai bahan latihan. Apakah masih tetap ada masalah heteroskedastisitas dari model regresi yang kita miliki? Gitu aja ya. Yang penting di sini kalian bisa mencoba menggunakan program R untuk mendeteksi apakah model regresi yang kalian miliki itu memiliki masalah heteroskedastisitas atau varian dari variabel gangguan itu tidak konstan. Gitu aja ya. Nah, silakan kalian coba-coba untuk data yang lain, mungkin punya data yang lain, dicoba-coba uji-uji yang lain. Kalau ada pertanyaan, silakan kalian tanyakan di WhatsApp grup atau jabri ke saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.